Video ini bahas cara ngumpulin dana darurat 100 juta cepat bahkan pas penghasilan lo kecil. Karena kalau lo cuman fokusnya investasi, tapi kalau tiba-tiba besok lo kehilangan pekerjaan atau bisnis lo bangkrut, berapa lama lo bisa hidup dengan uang yang sekarang ada? Gue Pandeka, konsultan keuangan dan investasi, profesional di luar negeri, dan alhamdulillah total dana darurat cash yang saya punya ada 1 miliar lebih. Dan dulu gue gaji UMR. Topiknya, apa dan kenapa dana darurat penting? 10 juta pertama dan aturan 136. Simpan di mana? 3 alasan orang yang nggak bisa punya dana darurat dan cara kumpulin 100 juta dana darurat cepat, walaupun gaji lo kecil. Yuk sikat. Pertama, apa dan kenapa dana darurat itu penting? Sesuai namanya, dana darurat adalah uang yang memang disiapkan buat keadaan darurat. Misalnya, kehilangan pekerjaan, laptop rusak, ban pecah, masuk rumah sakit mendadak, tiba-tiba sakit gigi, atau tiba-tiba bisnis kamu harus stop beroperasi karena pandemi besar misalnya. Tapi masalah kayak gitu biasanya datang tanpa izin. Tapi malah biasanya datang pas kondisi lagi bokek-bokeknya. Kalau lo nggak punya dana darurat, akhirnya terpaksa pinjem ke saudara, pakai kartu kredit bunga tinggi, pinjem ke temen, pinjol, bahkan rentenir. Kalau beruntung mungkin nggak kena bunga, tapi banyak juga yang bunganya jadi gila-gilaan. Makanya dana darurat itu penting banget. Terutama buat lo yang kondisi keuangannya itu masih pas-pasan. Percuma punya investasi yang banyak kalau pas sakit atau kena PHK malah harus jual investasinya. Tapi lebih parah lagi kalau investasinya lagi turun karena dana darurat adalah pondasi utama buat kondisi keuangan yang sehat. Tapi apa sih yang boleh dianggap sebagai keadaan darurat? Karena kalau semua hal dianggap darurat, lama-lama dana daruratnya ya habis buat hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting-penting amat. Tapi aturannya gini, sederhana aja. Sebuah kondisi baru bisa disebut darurat kalau memenuhi 3 syarat. Nggak terduga, benar-benar diperlukan, dan harus segera ditangani. Contohnya mobil rusak mendadak, itu kan darurat, lo harus transportasi, harus pakai mobil misalnya. Tapi servis rutin atau ganti oli, itu bukan. Karena itu emang pengeluaran yang harusnya udah diprediksi dari awal. Tagihan karena tiba-tiba masuk rumah sakit ke unit gawat darurat, UGD. Itu darurat. Tapi operasi atau perawatan kosmetik yang memang dari awal direncanakan ya bukan. Kehilangan pekerjaan itu darurat, Masya Allah, innalillahi. Tapi resign karena lo lagi burn out dan pengen istirahat dulu, itu bukan keadaan darurat. Dana darurat bukan buat liburan, bukan buat belanja pas lagi diskon, bukan buat beli hadiah ulang tahun, bukan juga buat beli HP baru yang udah lama masuk wishlist misalnya. Tapi dana darurat adalah khusus buat keadaan yang benar-benar urgent, benar-benar darurat. Karena kalau uangnya mulai dibuat buat hal-hal yang sebenarnya nggak darurat, pas nanti benar-benar butuh, bisa jadi uangnya malah udah habis duluan gitu. Nah, sekarang bayangin ya, kalau hidup tanpa dana darurat, misalnya nih, lo kehilangan pekerjaan, nauzubillah min dzalik, nggak punya tabungan, sementara tagihan cicilan rumah lo jatuh tempo 2 minggu lagi. Keluarga lo harus makan, anak lo sakit gigi tiba-tiba, biaya sekolah harus dibayar misalnya, orang tua lo butuh biaya ini dan itu, sementara lo butuh ketenangan nyari kerjaan yang baru kan. Dan akhirnya lo jadi panik. Lo terpaksa nerima pekerjaan pertama yang lagi datang. Walaupun gajinya mungkin lebih kecil dan lo nggak begitu suka sama kerjaannya. Lo jadi nggak punya pilihan, nggak ada ruang buat bernafas. Iya kalau dapat kerjaannya cepet, kalau butuh 6 bulan gimana gitu kan. Tapi sayangnya kondisi yang kayak gini sering dialami banyak orang. Nauzubillah min dzalik ya. Masalahnya lo nggak pernah diajarin soal beginian waktu lo di sekolah. Nggak ada pelajaran yang ngajarin kalau dana darurat itu adalah pondasi dari semua perencanaan keuangan. Tapi setelah gua jadi konsultan keuangan, gua sadar satu hal. Dana darurat bukan cuma soal punya uang buat keadaan darurat, tapi soal mutusin siklus hidup yang terus-terusan kejebak utang dari gaji ke gaji atau hanya hidup paycheck to paycheck bahasa Inggris. Soal ngasih diri kita pilihan yang lebih baik saat hidup lagi nggak sesuai rencana. Soal memberikan ketenangan dalam pikiran kita bahkan kalau ada apa-apa, kita punya cadangan hidup. Tapi sekarang pertanyaannya, sebenarnya dana darurat tuh harusnya berapa sih? Nah, makanya masuk ke poin berikutnya. 10 juta pertama dan aturan 136. Menurut gua paling gampang itu dibagi jadi 2 tahap. Tahap pertama adalah starter emergency fund atau dana darurat awal. Targetnya coba deh sekitar 10 juta. Ada yang bilang gede, ada yang bilang kecil. Tapi kalau lo minimal gaji UMR, lo harus segera mungkin dan pasti bisa sampai ke angka 10 juta dana darurat. Nanti gue jelasin kenapa sih 10 juta.
Karena buat kebanyakan orang, jumlah segitu itu udah cukup buat menghadapi pengeluaran mendadak yang paling sering terjadi. Misalnya nih servis kendaraan bermotor, biaya berobat atau peralatan rumah yang tiba-tiba rusak. Memang dana segitu belum bisa nutupin semua resiko, tapi setidaknya lo nggak perlu langsung ngutang setiap kali ada kejadian tak terduga. Tapi menurut gua, dana darurat tahap pertama ini harus dikumpulin secepat mungkin. Bahkan sebelum investasi lo dimulai. Sebelum nabung buat tujuan yang lain. Karena inilah pondasi keuangan yang paling sehat. Kalau pondasinya udah kuat, kita anggap ya di aturan 1, itu adalah 10 juta tadi. Aturan 3 dan 6 adalah tahap kedua. Targetnya adalah dana darurat sebesar 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Tapi yang dihitung bukan penghasilan ya, melainkan pengeluaran pokok bulanan yang kamu biasa pakai aja setiap bulan. Tapi kenapa? Karena itulah biaya yang tetap harus dibayar mau kita punya penghasilan atau enggak. Biaya itulah yang harus diproteksi. Terus gimana nentuin 3 sampai 6 bulan? Kalau masih sendiri, pekerjaannya stabil dan peluang cari kerja barunya cukup besar, biasanya 3 bulan biaya hidup udah cukup deh. Tapi kalau udah menikah, punya anak, freelancer atau punya usaha atau bisnis yang harus bayar karyawan atau penghasilan yang nggak menentu, gue lebih nyaranin minimal 6 bulan biaya hidup. Kalau pekerjaan lo termasuk industri yang gampang kena PHK dan sebelum dicari, atau lagi sering efisiensi, cadangan yang lebih besar juga bakal bikin lebih tenang. Intinya sederhana, targetnya adalah punya uang yang cukup buat tetap hidup walaupun penghasilan tiba-tiba berhenti, nauzubillah min dzalik. Nah, selain pengeluaran bulanan, satu faktor lagi yang juga menentukan besar kecilnya dana darurat, yaitu jumlah tanggungan. Semakin banyak orang yang bergantung sama penghasilan kita, anak kayak istri, orang tua misalnya, semakin besar juga dana darurat yang perlu disiapin. Tapi, kalau lu pernah ngalamin pengeluaran dadakan yang bikin tabungan atau anggaran keuangan lo tuh jadi kocar-kacir berantakan, boleh dong ceritain di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar dari pengalaman kalian juga. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jadi uang dana darurat perlu disimpan di mana? Simpan di mana? Tempat termudah buat nyimpan dana darurat adalah rekening tabungan berbunga tinggi atau kita sebutnya HSA, High Yield Savings Account. Bukan rekening harian, bukan tabungan biasa yang bunganya kecil kayak Bank BCA atau Mandiri kan sekitaran di bawah 0,2% ya bunganya per tahun. Atau apalagi disimpan di bawah kasur atau berangkas. Tolong jangan. Dan jelas bukan di saham. Tapi kenapa? Karena dana darurat harus memenuhi 3 syarat utama. Pertama, aman. Artinya uang lo tetap terlindungi. Kalau terjadi sesuatu pada bank, tempat lo simpan uang, risikonya harusnya mendekati nol. Kedua, mudah dicairin ya. Kalau sewaktu-waktu ada keadaan darurat, lo bisa langsung ambil uangnya tanpa harus nunggu lama atau kena penalti. Yang ketiga, dipisahkan dari uang sehari-hari. Karena kalau dana darurat dicampur sama rekening yang tiap hari dipakai belanja, besar kemungkinan uangnya bakal kepake. Itu sifat manusia. Tapi kalau uangnya kelihatan, biasanya pengennya dipakai. Makanya gue selalu nyaranin bikin rekening yang bener-bener terpisah khusus buat dana darurat. Kalau di Indonesia, dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan mudah dicairin. Misalnya ya, tabungan berbunga tinggi gitu ya, kayak bank digital misalnya. Dan semua dana darurat gua juga itu di rekening mata uang asing. Contoh kalau kita punya dolar Singapura, 1 tahun ke belakang sudah untungnya di atas 8%, di atas 10% bahkan. Karena mata uangnya menguat terhadap rupiah. Untung belasan persen pada markirnya doang beda di dolar. Resikonya rendah juga karena dalam 10 tahun terakhir rupiah melemah di atas 40% terhadap dolar. Jadi simpan dana darurat di mata uang asing bahkan di fixed deposit kan juga baik. Atau instrumen lain yang resikonya rendah dan tetap mudah diakses saat dibutuhkan. Tujuannya bukan buat mencari keuntungan segede-gedenya, tapi supaya uangnya tetap tersedia kapanpun keadaan darurat datang. Kalau kebetulan bisa dapat bunga, anggap aja itu bonus. Yang paling penting uangnya tetap aman, mudah dicairkan, dan siap dipakai kapanpun dibutuhkan. Tapi habis dengerin ini semua, mungkin sebagian dari lo ada yang ngerasa susah banget buat bangun dana darurat. Nah, masuk ke poin berikutnya. Alasan orang nggak bisa punya dana darurat. Alasan 1, gua nggak sanggup nabung. Kalau sekarang lo ngerasa nabung 50.000 atau 100.000 seminggu aja masih berat, sebenarnya masalahnya bukan karena lo nggak bisa nabung. Tapi masalahnya lo juga bakal kesulitan kalau tiba-tiba ada pengeluaran darurat beberapa juta rupiah. Percaya deh, cepat atau lambat keadaan darurat itu pasti datang ke lo. Bukannya gue modalain gitu ya, tapi namanya hidup, ada aja.
Jadi coba deh lo lakuin selama 1 bulan penuh, catat semua pengeluaran, semuanya, sampai uang receh yang keluar juga dicatat. Lakukan budgeting. Gua dari gaji UMR sampai miliaran selalu catat pengeluaran gua. Karena biasanya setelah orang mulai nyatet, ternyata banyak uang yang bocor tanpa disadari. Mungkin nih langganan aplikasi yang udah nggak pernah dipakai lagi. Atau ngopi dan pesan makanan terlalu sering. Atau jajan kecil yang kelihatannya sepele, tapi kalau jumlahnya ternyata lumayan besar, kuantitasnya banyak, itu bisa makan tabungan lo gitu. Mulai aja dari target yang kecil deh. Coba sisihin aja deh 50.000 per minggu. Itu udah bagus. Kalau bisa 100.000 per minggu atau lebih, wah itu makin cakep lagi. Nggak perlu langsung sempurna. Tapi yang paling penting itu konsisten dan mulai. Karena sedikit demi sedikit dana darurat itu bakal terus bertambah. Dan begitu lo punya dana darurat, percaya deh, lo bakal ngerasa jauh lebih tenang. Alasan kedua, perasaan bahwa kalau dana darurat itu tinggal pakai kartu kredit kan beres. Gue pengen lo ingat satu hal ya, kartu kredit bukan dana darurat. Kartu kredit itu utang yang ada bunganya. Tapi kalau lu pakai kartu kredit buat dana darurat, lu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Lu cuman menunda masalah yang baru. Tapi di saat yang sama, masalah itu jadi jauh lebih mahal. Dana darurat adalah uang milik lo sendiri, sedangkan kartu kredit adalah uang pinjaman punya bank. Itu dua hal yang berbeda, Bang. Alasan tiga, mending uangnya langsung gue investasin aja deh daripada masukin di dana darurat biar nggak ketinggalan cuan. Sekilas emang kedengerannya masuk akal, tapi kenyataannya lu nggak bisa bangun kekayaan tanpa pondasi yang kuat. Kalau lu langsung investasi tanpa punya dana darurat ya, begitu hidup kasih kejutan, kemungkinan besar lu bakal terpaksa jual investasi lo. Iya kalau lagi untung. Tapi kalau misalnya saat itu harga pasar saham lagi turun, lo bakal jual dalam keadaan rugi. Karena pasar saham itu, ya dalam jangka panjang emang naik gitu. Tapi bisa turun gitu. Itu hal yang normal. Kalau lo memutuskan, enggak, gue nggak mau jual investasi. Tapi akhirnya apa? Kemungkinan besar lo malah harus ngutang buat nutupin biaya darurat yang tadi. Jadinya lo bayar bunga utang pinjol sekitar 18% lebih sampai 24% per tahun. Cuman buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Sementara investasi saham dalam jangka panjang secara historis mungkin hasilnya ya sekitar 8, 10, 12% per tahun. Secara hitungan itu jadi kurang masuk akal. Makanya urutannya harusnya begini. Bangun dana darurat dulu dari awal. Misalnya ya tadi sekitar 10 juta rupiah. Atau sesuai kondisi keuangan lo. Tergantung lo kebutuhan sehari-harinya berapa. Lunasin utang berbunga tinggi seperti utang kartu kredit atau pinjaman dengan bunga besar. Setelah itu bangun dana darurat penuh yang 3-6 bulan biaya hidup tadi. Baru mulai berinvestasi secara konsisten. Urutan ini yang paling masuk akal dan bisa bantu bangun kondisi keuangan yang lebih kuat. Tapi kalau gue boleh jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dari mana, tapi karena kebanyakan orang itu jalannya sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, komunitas buat lo yang serius mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapat materi lengkap dari nol sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue. Kalau lo mau yang lebih personal, ada juga sesi one-on-one buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapandika.com. Yuk, lanjut lagi. Part terakhir, cara kumpulin 100 juta dana darurat cepat pas gaji kecil. Sekarang pertanyaannya, terus uang buat ngumpulin dana darurat pertama dan cepat itu gimana sih? Jawabannya sederhana. Bukan karena tiba-tiba gaji lo naik, bukan juga karena lo menang undian, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang lo ambil setiap hari. Misalnya, masak sendiri dibanding sering beli makan di luar. Bisa hemat sekitar 100.000 rupiah sampai 150.000 sehari gitu ya. Bawa kopi dari rumah daripada beli kopi kekinian setiap hari. Bisa hemat sekitar 30.000 sampai 50.000 per hari. Berhenti berlangganan aplikasi yang udah nggak pernah dipakai. Netflix misalnya. Atau Spotify Premium, Disney Plus, nggak apa-apa lah dengerin iklan sekali-sekali. Atau aplikasi lain yang ternyata cuma dibayar tapi jarang dibuka. Tapi kalau memungkinkan, naik transportasi umum dibandingkan ojek online atau taksi terus. Atau sesekali nongkrong di rumah temen aja deh, masak bareng. Daripada tiap weekend selalu nongkrong di kafe. Tapi kalau semua penghematan kecil itu dikumpulin, lo bakal kaget sendiri ternyata uangnya itu lumayan besar. Nah yang bisa ngejar 100 juta pertama cepat buat dana darurat adalah kurangi pengeluaran yang nggak terlalu penting. Jual barang-barang yang udah nggak kepake juga. Cari penghasilan tambahan beberapa bulan ke depan. Kalau dapat bonus atau uang tambahan apapun, langsung masukin ke rekening dana darurat tadi. Pokoknya apapun caranya, fokus kejar 100 juta pertama ini dulu. Susah? Ya emang susah, emang gak gampang. Cuma kalau lu butuh dana pas ada apa-apa dan lo gak punya, itu juga gak gampang juga.
Karena ini bukan perubahan gaya hidup selamanya. Anggap aja lo lagi sprint ngebut sebentar buat bangun fondasi yang kuat. Hitung total pengeluaran hidup lo selama 3 sampai 6 bulan. Setelah tahu akannya, buat transfer otomatis. Ini yang paling utama setiap hari gajian. Kuncinya tuh otomatis. Sepersekian dari penghasilan lo otomatis kepotong atau debit ke rekening dana darurat lo. Lo nggak bisa ngarepin disiplin. Dengan begitu, setiap kali gajian, uangnya langsung tersimpan tanpa perlu mikir lagi. Ini penting banget. Karena semakin sedikit keputusan yang harus lo ambil, semakin besar kemungkinannya lo bisa konsisten ngumpulin dana darurat. Lo nggak perlu ngandelin semangat, nggak perlu ngandalin niat, semuanya berjalan otomatis. Tapi justru itu yang bikin target lo lebih cepat tercapai. Walaupun cuman bisa nabung 500.000 per bulan atau bahkan 250.000 per bulan. Nggak masalah, yang penting otomatis. Supaya lo nggak perlu mikir setiap bulan. Langkah berikutnya, kalau dana darurat kepakai, harus wajib langsung diisi lagi ya, ini juga penting. Kalau suatu hari dana darurat lo beneran kepake, jangan anggap tugasnya selesai. Tapi justru itu setelah dipakai, prioritas berikutnya adalah ya isi kembali sampai jumlahnya sesuai seperti semula. Jangan sampai saldonya terus berkurang, lalu dibiarin aja. Karena kita nggak pernah tahu kapan keadaan darurat berikutnya datang. Nah, sekarang strategi membangunnya udah jelas kan. Jadi kalau disimpulkan, dana darurat itu bukan sesuatu yang optional. Ini benar-benar fondasi dari seluruh kondisi keuangan lo. Karena tanpa dana darurat, lo cuma tinggal selangkah lagi dari utang setiap kali ada pengeluaran yang nggak terduga. Satu kali kehilangan pekerjaan, nauzubillah min dzalik lah ya, bisa bikin kondisi keuangan lo berantakan. Satu kali mobil rusak bisa bikin lo terjebak di utang kartu kredit yang terus ngebengkak. Tapi kalau lo punya dana darurat, semuanya jadi berbeda. Lu punya pilihan, lu punya ruang buat bernapas. Tapi yang paling penting, lu bisa menghadapin masalah hidup tanpa harus mundur secara finansial, tanpa ngutang. Investasi juga jadi lebih tenang, karena lu nggak harus jual aset setiap kali ada kebutuhan mendadak. Bahkan, ngatur anggaran bulanan pun jadi lebih mudah. Jadi kalau hari ini lo bahkan belum punya dana darurat awal, itulah target pertama lo. Tapi kalau mau tahu cara investasi dari nol dan cara atur gaji yang benar, klik video ini ya. Sip, assalamualaikum.